Pada tahun 2019, Presiden Indonesia saat itu Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Indonesia akan memindahkan ibu kotanya keluar dari Jakarta. Ibu kota baru tersebut kemudian diberi nama Nusantara dan dibangun di Kalimantan Timur sebagai salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia. Miliaran dolar telah dialokasikan untuk proyek ini. Namun target untuk mulai memindahkan pusat pemerintahan pada tahun 2024 ternyata tidak sepenuhnya tercapai. Lalu bagaimana kondisi Nusantara sekarang? Apakah proyek ini masih berada di jalur yang direncanakan? Atau justru perlahan menuju kegagalan? Sebenarnya, ide untuk memindahkan ibu kota Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Sejak era Presiden Soekarno, gagasan untuk membangun pusat pemerintahan di lokasi lain sudah pernah dibahas. Namun selama beberapa dekade, Jakarta tetap menjadi pusat politik, pemerintahan, dan ekonomi Indonesia. Masalahnya, tekanan terhadap Jakarta semakin besar. Kota ini menghadapi kemacetan, pencemaran, kepadatan penduduk, hingga penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah. Ketika Jokowi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota pada tahun 2019, pemerintah menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan pusat pemerintahan baru yang lokasinya lebih berada di tengah wilayah Indonesia. Pemindahan ini juga diharapkan dapat mengurangi konsentrasi pembangunan yang selama ini terlalu terpusat di Pulau Jawa. Pada Agustus 2019, pemerintah akhirnya memilih sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Kemudian, pada tahun 2022, DPR Indonesia mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Nama Nusantara pun resmi digunakan. Pada saat itu, proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 32 miliar dolar Amerika Serikat. Namun ada satu hal penting mengenai angka tersebut. Sejak awal, pemerintah Indonesia hanya berencana membiayai sekitar 20% dari total biaya pembangunan. Sisanya diharapkan berasal dari investasi swasta dan sumber pendanaan lainnya. Artinya, tantangan Nusantara bukan hanya membangun sebuah kota baru. Pemerintah juga harus meyakinkan para investor bahwa pusat pemerintahan Indonesia benar-benar akan pindah ke sana. Pembangunan utama Nusantara dimulai pada tahun 2022. Pemerintahan Jokowi kemudian bergerak cepat untuk membangun kawasan inti pemerintahan. Istana Presiden mulai dibangun. Jalan-jalan baru mulai terbentuk. Hunian untuk aparatur sipil negara disiapkan. Dan berbagai bangunan pemerintahan mulai dikerjakan. Salah satu target paling penting adalah memulai pemindahan pusat pemerintahan pada tahun 2024 sebelum masa jabatan Jokowi berakhir pada Oktober tahun tersebut. Namun ketika tahun 2024 tiba, pembangunan Nusantara mulai menghadapi berbagai keterlambatan. Rencana Jokowi untuk mulai bekerja dari Nusantara pada bulan Juli tidak terlaksana. Beberapa infrastruktur dasar, termasuk pasokan air dan listrik, belum siap sesuai jadwal. Meski begitu, Indonesia tetap menggelar upacara Hari Kemerdekaan di Nusantara pada Agustus 2024. Namun acara tersebut harus dibuat lebih kecil. Sekitar 1.300 tamu hadir, jauh di bawah sekitar 8.000 tamu yang sebelumnya direncanakan. Salah satu alasannya adalah keterbatasan fasilitas penginapan dan logistik. Jokowi sendiri sempat bekerja dan bermalam di Istana Garuda. Hal itu menjadi simbol bahwa Nusantara sudah mulai digunakan. Namun, hal tersebut tidak berarti target awal telah tercapai. Pemindahan pusat pemerintahan secara penuh sebelum masa jabatan Jokowi berakhir ternyata tidak terjadi. Pada Oktober 2024, Jokowi mengakhiri masa jabatannya. Tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan Nusantara kemudian berpindah kepada Presiden baru Prabowo Subianto. Disinilah muncul pertanyaan baru. Apakah Prabowo akan melanjutkan proyek yang menjadi salah satu warisan terbesar Jokowi? Atau justru memilih arah yang berbeda?
Prabowo tidak membatalkan Nusantara. Sebaliknya, ia tetap melanjutkan proyek tersebut dengan menyediakan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah hingga tahun 2029. Namun laju belanja pemerintah untuk Nusantara tidak lagi seagresif pada era Jokowi. Menurut laporan Reuters, jumlah anggaran yang disiapkan Prabowo lebih rendah dibandingkan pengeluaran pemerintah untuk proyek ini selama periode 2022 hingga 2024. Pada saat yang sama, Prabowo juga memiliki sejumlah agenda besar lainnya. Salah satunya adalah program makanan bergizi gratis untuk pelajar dan kelompok masyarakat tertentu. Pemerintah juga memiliki target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya, anggaran negara harus dibagi untuk berbagai prioritas. Dan Nusantara kini harus bersaing mendapatkan alokasi anggaran tersebut. Namun saat ini, persoalannya bukan lagi apakah Nusantara akan dibangun atau tidak. Proyek ini masih dilanjutkan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah Nusantara benar-benar bisa berfungsi sebagai ibu kota seperti yang direncanakan? Salah satu tantangan terbesar dalam membangun sebuah kota dari nol adalah membuat kota tersebut benar-benar dihuni. Pemerintah bisa membangun istana, bisa membangun kantor, bisa membangun apartemen. Namun sebuah kota baru benar-benar hidup ketika orang-orang mulai tinggal, bekerja, dan membangun kehidupan di dalamnya. Pada Oktober 2025, dilaporkan sekitar 2.000 aparatur sipil negara dan 8.000 pekerja konstruksi tinggal di Nusantara. Jumlah tersebut memang terus bertambah, namun masih sangat jauh dari target sekitar 1,2 juta penduduk pada tahun 2030. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa Nusantara bisa berubah menjadi kota hantu. Sementara itu, laporan pada Juni 2026 menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas di Nusantara yang belum digunakan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemindahan pusat pemerintahan masih berlangsung secara bertahap. Dan kondisi tersebut sebenarnya berkaitan erat dengan satu hal penting lainnya, yaitu kepercayaan investor. Sejak awal, pemerintah Indonesia memang merencanakan agar sebagian besar biaya pembangunan Nusantara berasal dari sektor swasta. Karena itu, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menarik investasi. Menurut Otorita Ibu Kota Nusantara, hingga September 2025, investasi swasta yang telah direalisasikan mencapai sekitar 5,3 triliun rupiah. Investasi tersebut melibatkan 49 investor melalui 52 perjanjian kerja sama. Namun jumlah tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan Nusantara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Bagi investor, membangun gedung saja tidak cukup. Mereka juga ingin melihat seberapa serius pemerintah memindahkan pusat administrasi ke Nusantara. Mereka juga ingin mengetahui apakah proyek ini akan terus menjadi prioritas pemerintah dalam jangka panjang. Kemudian, pada November 2025, terjadi perubahan penting lainnya. Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan bahwa jangka waktu hak guna tanah di Nusantara tidak lagi dapat diberikan dalam 2 siklus seperti sebelumnya. Keputusan tersebut mengembalikan batas maksimum hak guna usaha menjadi 95 tahun dibandingkan skema sebelumnya yang dapat mencapai hingga 190 tahun. Keputusan ini dibuat berdasarkan pertimbangan hukum. Namun perubahan tersebut juga dinilai dapat memengaruhi tingkat keyakinan investor terhadap proyek Nusantara. Pada Januari 2026, lebih dari 1 tahun setelah menjadi presiden, Prabowo akhirnya melakukan kunjungan dan bermalam untuk pertama kalinya di Nusantara. Setelah itu, pemerintah menetapkan target baru. Nusantara ditargetkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028. 3 cabang utama pemerintahan diharapkan dapat beroperasi di sana. Pada saat yang sama, Wakil Presiden Gibran juga mengarahkan agar kantornya mulai beroperasi di Nusantara setelah fasilitasnya siap. Semua perkembangan ini menunjukkan satu hal, Nusantara belum ditinggalkan. Namun proyek ini juga sudah mengalami beberapa perubahan target sejak pertama kali diumumkan
pada tahun 2019. Karena itu, keberhasilan Nusantara kini sangat bergantung pada satu pertanyaan besar. Apakah pemerintah benar-benar mampu memindahkan fungsi pemerintahan Indonesia ke sana dalam beberapa tahun ke depan? Jadi, apakah Nusantara sudah gagal? Jawabannya, belum. Tetapi, Nusantara juga masih cukup jauh dari target awal yang direncanakan ketika proyek ini diumumkan pada tahun 2019. Karena itu, periode hingga tahun 2028 kemungkinan akan menjadi salah satu fase paling penting dalam sejarah Nusantara. Pada periode inilah akan terlihat apakah Nusantara benar-benar mampu menjadi ibu kota baru Indonesia, atau justru berubah menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah Indonesia yang tidak pernah sepenuhnya mencapai tujuan awalnya.